dahsyat ya. Bencana itu terjadi selama 8 hari 7 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih banyak yang sudah klik video keempat aku. Terima kasih juga untuk teman-teman subscriber baru aku. Selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku April. Di channel aku ini aku akan menceritakan kisah para nabi dan rasul, sahabat-sahabatnya, sejarah dan juga peristiwa-peristiwa yang jadi di dalam Islam. Tapi untuk saat ini aku akan fokus untuk menceritakan kisah 25 nabi ini ya, supaya kita tahu sejarahnya dari awal dan rangkaian kejadian lainnya. Oke, sekian pembukaan kita kali ini. Sesuai di judul, aku akan membawakan kisah Nabi Hud, yaitu nabi keempat kita. Nabi Hud adalah nabi keempat kita, yang mana beliau adalah keturunan suku Ad. Dan juga Nabi Hud ini merupakan cucu dari Nabi Nuh yang merupakan suku Ad juga, suku tertua di dunia. Silsilah Nabi Hud yaitu Nabi Hud bin Abdullah, bin Rabah, bin Al-Jarud, bin Aush, bin Iram, bin Sam, bin Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tinggal di Al-Ahqaf, lebih tepatnya di bagian utara Hadramaut. Daerah tersebut memiliki tanah yang subur, sumber-sumber air yang mengalir dari segala penjuru, dan itu mempermudahkan mereka untuk bercocok tanam, hingga tempat tinggal yang dikelilingi kebun bunga, sehingga mereka memiliki sumber kekayaan yang berasal dari hasil pertanian. Namun sayangnya kaum Ad ini sangat sombong dan selalu bersikap semena-mena. Nabi Hud ini diutus oleh Allah untuk mengajak kaum Ad yang menyembah berhala kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka sampai memberi nama berhala-berhala itu Samda, Samud, dan Hira. Kaum Ad ini merupakan manusia yang hidup atau keturunan-keturunan yang hidup dari pengikut Nabi Nuh yang selamat dari banjir bandang yang sangat dahsyat itu. Kaum Ad juga dianugerahi berbagai macam kesenangan yang berupa hasil panen yang melimpah, banyak binatang ternak, dan harta yang melimpah. Tak heran pada zaman itu banyak bermunculan bangunan di rumah dan industri yang nampak bagus dan indah. Bangunan tersebut belum dijumpai pada manusia zaman sebelum mereka. Tercantum dalam Quran surat Al-Fajr ayat 6, 7, dan 8. Tidaklah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Allah perlakukan kaum Ad, yaitu penduduk Iram atau ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah dibangun di negeri-negeri lain. Selain itu, kaum Ad juga dianugerahi bentuk tubuh yang besar dan kuat. Namun sayangnya, kelimpahan harta tersebut membuat kaum Ad ini sombong dan takabur, sehingga mereka lupa atas kekuasaan Allah. Bahkan mereka menganggap bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuatan mereka. Selain itu, mereka juga menyembah berhala dan hidup bebas untuk memenuhi hawa nafsunya. Hal tersebut sangat memprihatinkan karena terlalu banyak terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, Nabi Hud diutus oleh Allah sekaligus pedoman hidup agar mereka mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar pengakuan Nabi Hud alaihissalam bahwa Nabi Hud ini adalah utusan Allah, kaum Ad ini sangat marah. Dakwah Nabi Hud alaihissalam ini ditolak dengan ragam alasan. Bahkan mereka tak segan melontarkan tuduhan, ejekan, serta hinaan kepada Nabi Hud alaihissalam. Sebagai utusan Allah, Nabi Hud bersabar atas apa yang dikatakan kaumnya. Kaum Ad berdalih bahwa mereka tidak akan mengubah kebiasaan menyembah berhala karena itu adalah warisan nenek moyang mereka. Bahkan mereka berkata bahwa seharusnya Nabi Hud ini kembali ke ajaran nenek moyang yang menyembah berhala. Bahkan kaum Ad ini berani meminta Nabi Hud ini untuk mendatangkan azab. Selain itu, kaum Ad ini juga menganggap Nabi Hud ini adalah penghalang, sehingga mereka menyusun rencana untuk menyingkirkan Nabi Hud. Meski diperlakukan seperti itu, Nabi Hud tetap sabar dan terus memberi peringatan yang isinya adalah ajakan untuk bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan jika mereka tidak mau bertaubat atau tidak mau berubah, maka Allah akan mendatangkan azab untuk mereka. Namun peringatan yang diberikan oleh Nabi Hud alaihissalam tidak dihiraukan oleh kaum Ad.
Nabi Hud kemudian berdoa dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah pun berkata bahwa akan menyesali perbuatannya. Nabi Hud dan pengikutnya pun diminta untuk meninggalkan daerah yang dihuni oleh kaum Ad. Allah menurunkan azab kepada kaum Ad melalui 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah ladang-ladang dan kebun mereka mengalami kekeringan. Banyak di antara kaum Ad ini yang merasa gelisah karena hujan tak kunjung datang. Karena keresahan itu, akhirnya kaum Ad datang mengunjungi Nabi Hud. Nabi Hud berkata bahwa apa yang terjadi merupakan murka Allah kepada kaum Ad. Lalu Nabi Hud pun meminta mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Namun mereka tidak percaya, mengatakan bahwa Nabi Hud ini hanyalah berbohong. Perkataan Nabi Hud ini tidak digubris oleh kaum Ad. Kaum Ad kemudian pergi dan mereka kembali meminta pertolongan dan perlindungan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Ketidakpercayaan kaum Ad kepada Nabi Hud inilah yang membuat Allah mendatangkan azab kedua, tahap kedua kepada kaum Ad. Saat itu langit menjadi hitam, awan hitam datang. Namun oleh kaum Ad, peristiwa itu disebut sebagai akan menandai turunnya hujan yang akan membasahi ladang mereka. Menyaksikan hal itu, Nabi Hud pun berkata bahwa awan hitam itu bukanlah awan rahmat, melainkan membawa kehancuran sebagai balasan yang Allah janjikan. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 24, Allah berfirman, maka tatkala mereka melihat awan menuju lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, itu adalah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kaum Ad azab berupa angin topan dan badai yang hebat. Saking dahsyatnya bencana itu terjadi selama 8 hari 7 malam yang berujung melenyapkan kaum Ad tanpa sisa. Dalam peristiwa ini, Nabi Hud beserta sahabat dan pengikutnya pun mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bencana angin ini. Setelah cuaca tenang, Nabi Hud pun pergi dan hijrah ke Hadramaut dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Dari kisah Nabi Hud ini bisa kita petik pelajarannya bahwa kita manusia, kita sebagai hamba, kita harus selalu bersyukur, hindari sifat sombong, dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian yang bisa aku sampaikan dari kisah Nabi Hud ini. Aku berharap banyak, semoga dari aku dan teman-teman bisa memetik pelajaran dari kisah Nabi Hud ini. Kalau ada salah-salah kata atau ada informasi aku yang kurang pas, aku mohon banget, aku minta tolong bantuannya teman-teman untuk koreksi di kolom komentar supaya kita sama-sama tahu, kita sama-sama belajar, ya nantinya bisa memperkokoh dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe-nya, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya teman-teman tahu aku upload video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.